Yang saya hormati Romo Grasius, selamat datang. Romo Dias, Suster Vincent, dan Suster Adel. Lalu semua keluarga dari Mbah Somo, selamat pagi, berkah dalam. Saya mewakili dari Mbah Somo. Pertama mengucapkan selamat datang kepada Anda semua di rumah ini. Kita berkumpul di sini. Maksud dan tujuannya sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi dalam tayangan video. Tadi kita sudah menyaksikan pesan dan pesan dari keluarga. Lalu acara ini digagas sebenarnya sudah agak lama oleh keluarga Mbah Somo, Bapak Somorejo dan Ibu Sakiem, Ibu Buta. Tapi baru terungkap itu secara resmi itu pada tanggal 12 Juli tahun 2020. Waktu itu saya pas pulang, lalu ada Romo Oyon, kemudian ada Mbak Purni, ada Warno, ada Mur, Kang Saman, lalu mengungkapkan. Saya terkesan waktu itu Bapak itu mengungkapkan dengan berurai air mata seperti tadi. Disiapkan tisu nanti di sini. Intinya urip selama saya masih hidup. Mumpung aku isih urip, aku pingin ngangkat anak putuku kabeh. Ingin sebenarnya mengumpulkan, ada kerinduan besar dari Bapak untuk mengumpulkan seluruh anak, putu dan cucu. Nah, kita akan hitung nanti dari keluarga kita itu sudah ada berapa, dari 10 anaknya Mbah Somo itu sudah menghasilkan berapa putu dan cucu yang 10 ini. Maka ini sekaligus Suster Romo bisa menyaksikan keluarga besar ini yang orang umum, Suster. Tidak wajar. Di Kulon Progo itu keluarga Mbah Somo itu keluarga yang paling besar, yang jumlah keluarganya sampai 10 itu sejauh saya tahu hanya di tempat Mbah Somo ini. Luar biasa. Nah, yang pertama dari keluarga Mbak Jeminten Suwargi sudah dipanggil Tuhan pada tahun 2007 dengan suami ini Mas Sarjono. Lalu ini 2 anak, namanya yang pertama adalah Sigit dan Yosef. Yosef tadi. Sigit beristri, mempunyai istri namanya Esti. Lalu putra putrinya ada 3. Yang pertama Loren. Mana Loren ya. Kemudian Vincent. Vincent dan Masdo bersama dengan Erna. Yosef karena di luar. Dia sudah mempunyai 1 anak namanya Albertus, panggilannya Al. Dari anak nomor 1 ini sudah ada 2 putu dan 4 buyut. Anak Mbah Somo nomor 2 adalah Saman bersama istrinya Mbak Suhartinem. Lalu mempunyai Mbak Suhartinem. Mas Samannya ini sudah seperti Bapak ya. Wani di dalam dia mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah Gina, Sa, kemudian Nola di belakang. Nah, lalu anak kedua Aris mempunyai istri namanya Lucy, tapi ini belum mempunyai anak. Kita tunggu dan kita doakan. Amin. Dari anak kedua ini ada 2 putu dan 3 buyut. Keluarga anak nomor 3 Mbak Tarinem. Tantiana dan Mas Margono Suwargi dipanggil Tuhan pada tahun 2015. Anaknya 2, 1 Bonang, mempunyai anak Fidel, Tasa dan Dika. Tasa dan
Jika. Lalu anak kedua Enggar Dewanto. Nah, bersama dengan Sally mempunyai anak pertama Vio. Mana Vio? Nah, Vio, kemudian Erlin, itu saja. Lalu Flo ya, Flo dan Avinet. Ya. Maka dari anak ketiga ini mempunyai 2 putu dan 6 buyut. Anak keempat keluarga Mas Koso dan Ernawati hari ini tidak bisa datang karena kena lockdown, tidak boleh karena ada protokol kesehatan di Bekasi Kampung Sawah sangat ketat sekali di sana, lalu tidak diperbolehkan pulang. Sekarang dia mendesain rumahnya untuk ikut kegiatan ini karena ini live streaming, dia ikut kegiatan di sana. Hanya yang pertama Sony Arini Bowo. Kemarin diterima sebagai calon bruder MBC. Yang kedua Bobby Ersanto, yang ketiga Becky. Dari keluarga Mas Koso ini sudah ada 3 putu atau cucu, belum ada buyut. Berikutnya keluarga anak yang kelima Kurniati, dulu Kurnium, sekarang Kurniati, berpasangan dengan Parmanto. Parmantonya belum datang malah. Mempunyai 2 anak, yang pertama Nita, yang kedua Christine. Nita dengan Ferry menghasilkan Tito. Nah, itu Tito ya. Lalu yang kedua Christine, kemarin saya panggil calon suster. Sembunyi di kamar. Nah, dari anak yang ke-6 ini sudah ada 2 putu dan 1 buyut. Lalu yang ke-6 adalah bruder Giwal, tidak punya istri. Tapi anaknya banyak. Sekarang anak saya ada 586. Di Fadil. Saya masuk keluarga FIC, bukan VOC ya. FIC, Frater Idola Cowok. Kemudian yang berikut Romo Supri, ini juga tidak beristri, tapi anaknya juga banyak kemana-mana. Saksinya Romo Glas dan Romo Dias. 300-an. Nanti kalau datang ke sini nggak muat pasti ya. Sampai ke tempat sana nggak muat. Berikutnya nomor 8 keluarga Mulyadi dan Sutia. Nah, Mulyadi Sutia, anaknya yang pertama Anggi, yang kedua Mutia. Jadi dari keluarga ini ada 2 cucu. Yang berikut keluarga Suwarno dan Tilik. Suwarno yang gondrong tadi ya. Sama Tilik samping depannya. Mempunyai 2 anak, Fani dan Sally. Dari keluarga nomor 9 ini ada 2 cucu. Yang terakhir Warni Ningsih punya 2 anak, Cika dan Angel. Angel 2 putu. Jadi kalau dihitung dari keluarga Mbak Somo ini 10 anak. Sekarang istri suami istri ada 8 karena ada beberapa yang sudah suwan wonten Pangayuman dan Gusti. Lalu cucu 17, buyut 14, keseluruhan 41. Lalu dari suami istri, istilahnya itu apa? Mantu itu apa? Mantu ya? Nah, dari mantu ada 14, maka seluruhnya anak, cucu, dan buyut ada 55. Karena sekian banyak anak, cucu, dan buyut, maka Bapak mempunyai kerentak tadi, kerentak untuk mengumpulkan semua. Mumpung isih urip aku, Bapak mengatakan demikian, ingin melihat anak cucu semua, lalu dikumpulkan dalam keluarga ini. Tentu tujuannya adalah seperti yang tadi tagline kita, yang tadi loh, rukun agawe santoso. Ini yang menjadi maksud dan tujuan Bapak. Maka nanti dalam misa ini ada 3 intensi wujud yang kita
ujukan untuk Ekaristi. Yang pertama adalah Angon Putu. Lalu yang kedua nanti kita akan bersyukur atas selesainya dibangunnya rumah Mulyadi yang satu komplek dengan Mbak Somo. Mbak Somo itu mempunyai cita-cita membangun kota kecil gitu katanya. Di Pegunungan Menoreh. Maksudnya anak-anaknya itu dikumpulkan yang ada di sini. Ada Dik Warno, ada Dik Mul, ada Kang Saman, lalu dekat dengan orang tua. Supaya orang tua selalu ada yang sebenarnya bersama-sama dengan mereka. Nah, Angon Putu, Mbah Somorejo dan Mbok Sagiem. Tadi saya mengatakan panti lampahan, lakonnya ini loh. Lakonnya adalah Rukun Agawe Santoso. Rukun itu kalau saya baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu suatu yang dasar untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam agama Islam itu adalah suatu yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu apa? Sholat, membaca Al-Fatihah. Itu hal yang dasar. Maka Bapak ini meletakkan dasar yang pokok untuk kebersamaan kita. Maka mengangkat tema ini harapannya supaya hal yang dasar ini jangan sampai ditinggalkan oleh keluarga besar Mbah Somo. Nah, lalu maksud lain, rukun itu sebenarnya suatu yang nilai kebaikan, suatu yang baik, nilai keutamaan, sesuatu yang baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat bersahabat. Inilah makna dari rukun. Rukun inginnya Bapak mengharapkan supaya keluarga Mbah Somo yang jumlahnya sudah 55 ini menjadi keluarga yang damai, sejahtera, nyaman, tentram, saling menyayangi, saling menghargai, saling menerima satu sama lain. Amin. Amin. Agawe itu kan, gawe ini membuat orang membuat itu biasanya berusaha. Tapi itu yang diupayakan masing-masing keluarga Mbah Somo. Agawe membuat dari pertama-tama diri masing-masing. Kalau kita tadi mendengar pesan-pesan dari kakak, adik, dan semua saja putu-putu tadi, semua menilai Bapak dan Simbo itu positif akhirnya. Kalau ditarik kesimpulan Simbo yang orangnya keras, omongannya keras, ceplas-ceplos, ternyata dia seorang pekerja keras yang sangat luar biasa. Dia tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga ini. Dia sebagai tulang punggung hidup berkeluarga. Dia sangat sayang dengan anaknya, tidak rela kalau misalnya anaknya tidak bisa mandiri. Semua mengungkapkan seperti hal tadi. Bapak yang tidak bisa spontanitasnya sangat berseberangan dengan Simbo, tapi orangnya itu adalah suka memberi petuah, suka memberi doa restu. Lalu apa yang dia sampaikan itu membuat ayening ati, membuat tentrem. Tentrem tadi kan sebenarnya unsur dari rukun. Nah, perpaduan antara yang keras dan lembut ini menjadi dinamika kehidupan atau seni hidup kita bersama. Maka ini satu hal yang sangat luar biasa yang digagas oleh Bapak ini. Ini gawe. Dan gawe itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Ya, bisa baik, bisa buruk. Tetapi kalau semua dimaknai akan menjadi sesuatu yang bernilai. Semua kalau direfleksikan baik buruk itu akan menjadi sesuatu yang bernilai dan akhirnya nanti akan menjadi Santoso. Santoso itu bukan nama saya ya. Santoso. Saya tadi maksud di bahasa Indonesia itu Santoso itu ternyata perdamaian, kesejahteraan, bahagia. Padahal pengertian saya dulu waktu saya memilih Santoso itu karena bukan nama saya asli. Nama saya asli itu kan hanya dilahirkan biologi Pulau Sawal. Kalau Santoso kan hanya pemberian dari bapak guru saya Pak Suyarno ketika di SD. Tahu saya itu kuat karena dulu sering berantem ya. Sekarang kapok loh. Nah, Santoso tapi juga melambangkan pesona. Maka dalam
kebersamaan ini pangajab itu intensi acara ini kepanggilan keluarga Mbah Sumo ini ingkang ngusung tema rukun agawisan putra keluarga ageng Bapak Sumorejo dan Simbol Sakir saged bisa mewujudkan keluarga ingkang yang rukun, bersatu hati, tidak bertengkar atau cerah amarga, cerah agawi bulan. Menika ingkang saged kawula-aturaken wonten dalam promo Mas Mbak maksud dan tujuan kita. Lalu yang berikutnya nanti adalah pemberkatan rumah, dan yang ketiga itu adalah wujud ulang tahun bersama anak cucu buyut yang lahir di bulan Agustus. Ada siapa saja? Nah, yang pertama yang kemarin merayakan ultahnya 1 Agustus itu Mita dan Christine. Mita kan ulang tahun nanti dijadikan satu dalam acara ini. Kemudian 3 Agustus itu Albertus itu buyut, nah, anaknya Joseph. Kemudian 7 Agustus itu Anggi, anaknya yang nomor pertama. Lalu 11 Agustus itu Sally. Nah, Sally ya. Itu kebetulan lahirnya itu sama dengan saya, 11 Agustus. 11 Agustus. Lalu yang berikutnya 15 Agustus Tito, anaknya Nita dan Feli. Nah, di bawah 3 intensi ini dalam misa. Maka selanjutnya waktu secukupnya kita mengikuti perayaan Ekaristi ini. Sesudah perayaan Ekaristi nanti ada acara seperti yang kemarin kita sampaikan, nanti oleh Nita dan maka mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki perayaan Ekaristi ini. Kita awali dengan lagu pembuka Kelana. Yang bertugas bacaan kita belum tunjuk ya, jadi ini spontan. Rukun Agawi Santoso. Bacaan pertama seperti biasa yang sudah latihan, yaitu calon suster. Ada yang bawa HP itu pakai e-Katolik ya. Kita satu bacaan aja, bacaan pertama, terus langsung bacaan Injil. Bacaan Injil nanti romo. Tapi romonya belum bawa HP. Ada yang punya HP, saya pinjam. Yang ada e-Katoliknya tapi. Ini romo kres aku. Jadi rangkaian ini dilakukan secara Katolik karena iman Bapak Simbol itu Katolik dan banyak anaknya juga Katolik, sehingga kita membuka dengan misa ini. Bukan mau mengecilkan peranan dari anggota keluarga yang Muslim, kita tetap menerima. Nanti kita kalau ada yang mau ikut silakan, kalau tidak bisa mengambil tempat terserah di mana, ada tempat di belakang. Terus misalnya karena Bapak Simbo ini orang Jawa dan ngertinya bahasa Jawa, maka misalnya pakai bahasa Jawa. Tapi anak-anaknya kebanyakan banyak yang tidak bisa bahasa Jawa, maka nyanyinya pakai bahasa Indonesia supaya rukun ya. Itu namanya rukun Agawi Santoso di gatuk-gatukan. Sudah siap ini lektornya, calon suster. Sudah ya. Bacaan pertama dan mazmur tanggapan. Kita mengikuti protokol pemerintah, jadi tidak banyak nyanyi. Kita akan singkat-singkat saja. Mazmurnya didaraskan.
kemudian bacaannya hanya satu, bacaan pertama langsung bacaan Injil, nanti tolong Romo Pres bacaan Injil ya, bahasa Indonesia. Musiknya Suster. Terima kasih banyak Suster. Mari kita mulai saja. Kalau sudah siap semua, kita awali dengan lagu pembukaan. Yang Romo, Sayang Putra, Ben Yang Roh Suci. Amin. Para sedulur kinasih senugroho dalem Gusti Yesus Kristus, asih tresno dalem Allah Yang Romo lan Yang Roh Suci tansah manunggalo. Para sedulur kinasih, awit dhewe padha ngumpul ana ing kene kanthi mirunggan nyembadani pepinginane Bapak Sumo kanggo lan simbol sakiem kanggo upacara momong putu, anak lan putune dikumpulake banjur adinai gawet lan didungani diberkahi supaya kabeh wae anak putu sing werna-werna iki latar belakange bisa rukun lan yen rukun mengko bakal dadi santosa. Ana ing bacaan waosan Injil mengko ana wong sing duwe iwak loro karo roti 5 digawa nang ngone Gusti, banjur Gusti berkahi lan ngurakabi kanggo wong 5.000. Kaya keluarga iki ya sithik-sithik duwe bakat, duwe apa wae sing diduweni dikumpulke lan kanggo Bapak Simbok pengen supaya nuduhake menawa awake dhewe iso kumpul bareng kuwi Gusti Allah bakal berkati awake dhewe lan uripe awake dhewe bakal tentrem lan santosa. Para sedulur, ayo saiki padha ngaturake keduwuming ati ana ing ngarsa dalan Gusti supaya awake dhewe tinampa pantes ngriyayakake Ekaristi iki. Kawula ngakeni ingasane Allah ingkang maha kuwasa tuwin para sedherek sedaya bilih kawula sampun nglampahi dosa srana gagasan tetembungan tindak tanduk tuwin margi nirwakaken kewajiban awit saking lepat kawula pramila kawula nyuwun ing ngarsanipun Ibu Maria para malaikat lan para suci sarta para sedherek sedaya kersa nyuwunaken Allah Pangeran kawula. Muga Allah kang maha kuwasa karsa paring palimirma lan pangampuraning dosa sarta nuntun marang urip langgeng. Amin. Gusti nyuwun kawelasan.
Sang Kristus nyuwun kawelasan. Sang Kristus nyuwun kawelasan. Gusti nyuwun kawelasan. Gusti nyuwun kawelasan. Ayo saiki padha mulyake Gusti sing iso buka Kidung Nabi nomor 183 digaraske. Minulya Allah ing ngaluhur lan manggih tentrem manungsa ing donya kang kinasih ing Gusti. Kawula ngalembono Gusti sarta sami memuji. Kawula manembang Gusti tuwin luhuraken Gusti. Kawula ngunjuk sembah nuwun krana kamulyan dalem ingkang linangkung. Duh Gusti nataning swarga Allah yang Rama ingkang Maha Kuwasa. Duh Gusti Yesus Kristus putra dalem puntang anting. Duh Gusti jembening Allah putra dalem yang Rama ingkang birat dosaning jagat mugi melasana. Ingkang birat dosaning jagat minangkana panyuwun kawula. Ingkang lenggah ing satening yang Rama paringa pangan sama. Namung Gusti ingkang Maha Suci, namung Gusti ingkang jumeneng Pangeran, namung Gusti Yesus Kristus ingkang Maha Luhur, manunggil ing yang Roh Suci, ngagem kamulyan dalem Allah yang Rama. Amin. Ayo padha nunjuk. Suala Roma asih kawula munjuk sembah nuwun dene sampun kepareng ngempalaken kawula wonten ing dalem menika perlu mahargya kekajenganipun Bapak Sumorejo lan Singgok Sakiem ngaturaken panuwun lan nyuwun berkah wonten ing upacara momong putu menika. Kawula nyuwun kaberkahana brayat Bapak Sumo lan Singgok Sakiem. Sumrambah sedaya putra waya lan tangga tepalipun lan ugi kawula ingkang makempal wonten ing bojana Ekaristi menika supados tansah manggih tentrem lan suka gembira rukun lan adamel santosa wonten ing pundi papan kawula lenggah lantaran Sri Yesus Kristus putra dalem Pangeran kawula ingkang kalian sampeyan dalem manunggil ing yang Roh Suci gesang tuwin mengku keprabon jumeneng Allah ing salami laminipun. Ayo saiki padha ngumumake sabdane Gusti. Terimalah dan makanlah. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu, semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengan tanpa aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sandaikanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan Engkau membuka tanganmu, ya Tuhan, dan memuaskan kami. Engkau membuka tanganmu ya Tuhan dan memuaskan kami. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Engkau membuka tanganmu ya Tuhan dan memuaskan kami. Mata kalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau membuka tanganmu ya Tuhan dan memuaskan kami. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Engkau membuka tanganmu ya Tuhan dan memuaskan kami. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. dimuliakan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil kelima roti dan kedua ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sedulur kinasih Bapak Ibu, Bapak Singgo, Sugeng Injing, Berkah Dalem, Romogras, Romodia, Suster Vincent, dan Suster Adel. Siapa, pokoknya tadi ada tamu beberapa. Berkah dalam dan terima kasih untuk kehadiran kita di sini. Mas Koso yang di Jakarta, berkah dalam, ya pasti ngikuti dari sana dengan baik. Tetap kita bergabung dalam keluarga meskipun di lockdown ya. Kita sedih tapi harus menerima kenyataan dan itu adalah hidup ini ya. Suka dan duka kita bersama. Tidak apa-apa. Dan hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Maaf saya terbawa emosi. Tuhan Yesus yang dikisahkan itu menggandakan 5 roti dan 2 ikan ya. Ini sebenarnya adalah simbol dari hidup kita yang memerlukan makanan, dan makanan itu disediakan oleh Tuhan berlimpah ruah. Cuman karena egoisme manusia seringkali kita ini kekurangan. Ada begitu banyak orang tadi yang mengerumuni Yesus, dan karena mereka masing-masing ingin makan untuk dirinya sendiri sehingga tidak kebagian. Lalu ada satu orang yang datang membawa hanya 2 ekor ikan dan
5 roti dibawa kepada Yesus, kepada Tuhan, dan Tuhan menjadikan itu menjadi berlimpah, bahkan masih sisa mengapa dibawa kepada Yesus, kepada Tuhan, dan Yesus memberkati itu semua. Inilah hidup, rahasia hidup kita, yang kita ini tidak berdaya, sedikit, kecil-kecil, hanya bisanya begini, bahkan lemah ya. Tetapi kalau kita memiliki iman dan kita persembahkan yang kecil-kecil, yang lemah ini kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikannya berlipat ganda, menjadi berkah, bahkan sisa-sisa. Kita lihat ini pengalaman dari Mbah Somo. Mbah Somo ini anak ragil yang paling kecil. Simbo ini bukan anak ragil, tapi anak yang ditolak oleh orang tuanya. Ya, Mbok, kali itu. Ibunya yang tunggal bapak, tunggal ibu itu anak bontot, anak terakhir. Tapi lalu menikah lagi ya orang tuanya. Simbo itu Mbah Ledeng itu menikah lagi dan masih ada adik-adik. Tetapi Simbo ini tidak tinggal dengan orang tua, ikut orang lain. Jadi sebenarnya kalau dipandang dari sisi manusia kecil, nggak berdaya, tetapi mereka berdua memberi teladan, menyerahkan semuanya kepada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan memberikan berkat. Berkatnya apa? 10 anak, bayangkan. Ada yang menikah bertahun-tahun. Kalau kita mendengar sesambat atau keluhan orang zaman sekarang, punya 1 anak susah setengah mati. Mendidiknya itu bagaimana? Anak dibimbing dengan baik-baik, tetapi tidak seperti yang dikehendaki. Susah ya. Ada teman saya yang punya anak itu lari-lari ke sana kemari waktu diajak gereja, lari ke sini ke sana sampai orang tuanya itu, sampai pastornya itu dan anaknya lari ke sana kemari. Lalu ada yang mengatakan begini, ya itu karena kamu itu punya anak susu sapi sehingga anaknya baik. Dan tidak punya apa-apa untuk membeli itu, sudah dijual. Semuanya kalau dipikir secara logika, secara nalar tidak bisa. Tapi karena mereka percaya pada penyelenggaraan Tuhan, ternyata 10 anaknya itu tidak semua jadi manusia ya, tidak ada yang jadi tikus. Semua jadi manusia. Dan ini terbukti yang ngumpul di sini. Semua gawe sambut. Kemarin saya sedang pilih untuk menjadi koordinator. Sebenarnya saya ini tidak berbakat menjadi koordinator karena saya tidak biasa mengatur. Saya lebih suka diatur daripada mengatur. Tapi karena saya sedang bersama-sama dengan Bapak Simbo lalu disuruh jadi koordinator. Yang terjadi apa? Saya nggak ngatur. Saya ngomong ini satu saja, semua sudah berangkat, semua mengatur diri sendiri. Yang di dapur itu saya tidak pernah ngomong apa-apa. Tapi mereka sudah tahu apa yang dibuat. Ada yang sampai lembur-lembur, tidak tidur. Paling tidur hanya sebentar aja gini lalu melek mati. Karena saya itu yang bikin kaos ini juga paling-paling kalau ada yang perlu dibahas lalu kita bahas. Tapi semua berjalan dengan baik. Stand dan sebagainya. Pokoknya dari yang besar-besar perkara makan sampai yang kecil-kecil ngurus tempat untuk kencing, lalu nawari Simbo mau mandi atau tidak itu dikerjakan masing-masing sendiri. Menyembelih ayam yang kecil-kecil dikerjakan oleh masing-masing kita. Dan saya rasakan, saya sendiri mengatakan itu adalah rahmat dan berkat Tuhan karena Bapak Simbo ini memberi teladan menyerahkan segala urusan kepada Tuhan. Yang kecil-kecil akhirnya menjadi berkat bagi kita semuanya dan bahkan nanti melimpah ruah ya, berkat dari andalkan dan melimpah ruah. Terima kasih Bapak Simbo sudah memberikan teladan, mengumpulkan kita di sini. Kita harapkan bahwa tradisi Bapak Simbo yang menginginkan anak
cucunya itu rukun meskipun latar belakangnya berbeda-beda, ini akan tetap diwariskan terus oleh anaknya kemudian oleh cucu-cucunya. Tapi kalau usaha sendiri tidak akan mungkin bisa. Maka kita teladani Bapak Simbok ini yang menyerahkan semuanya ke dalam penyelenggaraan Tuhan, membawa seperti 2 ikan dan 5 roti ini kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang memberkati. Bapak rajin berdoa, Simbok juga berdoa. Tadi diungkapkan banyak kekurangan, bagi Tuhan tidak ada masalah bahwa kita punya kekurangan. Justru karena kita kekurangan, kita bisa mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena hanya Allah, hanya Tuhan yang maha kuat. Manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata, dan kita menggantungkan diri kepada kenegaraan Tuhan ini. Maka mari kita satukan intensi kita sama-sama, masing-masing intensi, supaya kita rukun bersatu, supaya tetap santoso kepada Tuhan di dalam doa-doa yang akan kita panjatkan bersama. Mari sekarang kita satukan iman kita kepada Tuhan dengan mendoakan syahadat para rasul. Dengan bahasa Jawa ya. Kaulo pitados ing Allah Romo Sang Kuwasa ingkang ngenalaken bumi langit saha ingkang Yesus Kristus putra ingkang ing pangeran kaulo ingkang pancen suci mila saking ibu Maria ingkang nandhang sang saronanipun zamanipun Pontius Pilatus Jokasan Tegadaken lampah pengurusan ingkang dipun saking sedo mega dengan patrogo malam Romo Sang Kuwasa saking ibu kau ngaji rotias kesah utawi cecak. Kalau kita terus roh suci, pasamuan karunia ingkang suci, lan panganuling roh suci, lan panganuling dosa, lan ibadah yang saudara langgeng. Amin. Mari sekarang kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Kita mohon apa saja yang kita inginkan, mohon ketentraman, kesejahteraan, mohon kerukunan, mohon kedamaian di dalam hati kita masing-masing. Mari sekarang kita bersama-sama mohon untuk Mas Koso yang mengikuti upacara ini dan bisa berkumpul dengan kita, supaya Tuhan memberikan rahmat kesehatan, rahmat kebahagiaan, rahmat kesejahteraan, dan kerukunan di dalam keluarga. Gusti kawula munjuk sembah nuwun awit sedaya berkah ingkang sampun panjenengan dalem luperaken dumateng sedaya putra wayah cicit saking Bapak Sumorjo lan Sakiem ingkang samenika ngawontenaken pepanggihan kangge among putu niatipun saking Bapak Somo. Mugi sedaya tansah guyub rukun mujudaken pasamuan alit ingkang ing bebrayatan piyambak-piyambak.
Kalau nggih matur nuwun awit panjenengan dalem tansah paring sinugraha lan sampun kalau unjukaken impen-impen kawula kekajengan kawula ingkang sampun kawula aturaken wonten kados kawula. Panjenengan dalem langkung priksa isining manah kawula lan pangajeng-ajeng kawula keparenga paring sinugraha ingkang salaras kaliyan karsa dalem Gusti ingkang gesang kuwi mengku keprabon jumeneng Allah ing salami-laminipun. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Persembahan. Lagu persembahan di Pulau Samudra. Para sedulur amrih taosaniki pantes tinampiya dening Allah Rama kang Maha Kuwasa. Mugi taosan lantaran asalipun Rama Imam katampiya dening Gusti amrih luhur tuwin mulyani asma dalem amrih mugi tumrap kawula sedaya saha pasamuan dalem ing sasampuning purna. Allah yang Rama sumbering katresnan katampiya pisungsung roti anggur ingkang kawula unjukaken minangka atur panuwun saking brayat Bapak Ignatius Sumorojo Veronica Sakiem ingkang samenika saged makempal kangge among putu. Keparenga brayat menika tansah tinemulan ing asih tresna dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Gusti manunggalo padha tumenga ing ngaluhur. Ayo padha ngunjuk sembah nuwun kunjuk ing Allah. Mila pantes lan prayogi tuwin asung rahayu kawula wonten ing pundi-pundi tansah ngunjuk sembah nuwun ing ngarsa dalem Gusti Rama ingkang Maha Suci lantaran Sri Yesus Kristus putra dalem kinasih. Panjenenganipun menika Sang Sabda lantaranipun samukawis kinarya. Panjenenganipun menika ingkang dipun utus jumeneng pamarta tuwin panebus kawula. Panjenenganipun sampun manjalma saking pasa dalem yang Roh Suci miyos saking Ibu Kenya amrih saged ngleksanani karsa dalem ngempalaken kawula dados umat suci. Panjenenganipun rila nandhang sangsara pinantek ing pamentangan supados saged natas lengguning pejah sarta mbabar gesang enggal. Pramila sesarengan kalian para malaikat tuwin para suci kawula sami martosaken kamulyan dalem lan tanpa kendhat sesarengan memuji suci 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 Gusti Allah ing alam sawagung
Suatu lan dunya penuh ing kamulyan dalem Liluhurno ing salami-lami Pinuji ingkang rawuh atas asmaning Pangeran Liluhurno ing salami-lami. Sembayangan Ekaristi kang kaping 7. Gusti Tuhu suci sarta juning sedaya kasucian ingkang menika panyuwun kawula mugi karsa nujiaken kisungsung menika mawi berkahing roh dalem amrih dadosa salira lan rah dalem Gusti kawula Sri Yesus Kristus. Gusti Yesus nalika badhe pasrah sangsara saking kaso dalem pribadi mundhut roti sarta munjuk sembah nuwun. Roti dipun cuil-cuil dipun paringaken dhateng para murid kaliyan ngandika padha tanpa nama iki lan padha dipangan awit iki saliraku salira kang dikurbanake kanggo nglaburi kowe. Mekaten ugi badhe bojono Gusti Yesus mundhut tuwung sarta munjuk sembah nuwun malih. Tuwung dipun paringaken dhateng para murid kaliyan ngandika padha tanpa nama iki lan padha diombe awit tuwung isi sirahku rain prajanjian anyar sarta langgeng rakang dituntasake kanggo nglabui kowe lan wong kabeh minangka pangapuran dosa. Iki padha tindakno kanggo ngeling-eling marang aku. Indah agung kekeraning pengandel sedaya alam kawula watasaken ungu dalem kawula ageni kawula dalem malih kawula anggur-anggur. Pramila Rama ngengeti seto saha wumunipun putra dalem kawula sami ngunjukaken rezekining gesang sarta tumunging kawilujengan minangka atur panuwun. Gusti sampun marangaken kawula sami suwan ibadah wonten ing mriki. Kejawi menika kawula sami nyuwun mugi kawula ingkang sami nderek manunggil ing salira winrah dalem Sang Kristus dipun kempal dados umat dalem dening Hyang Roh Suci. Duh Gusti kawula aturi berkahi pasaman dalem ingkang sumebaring salumahing bumi. Parenga kawula sami nindak tresna manunggil kaliyan Santo Bapa Fransiskus saha Rama Uskup Robertus lan sakatahing para rohaniwan. Mugi kersa melasi sanak sederek kawula ingkang sampun sami tinimbalan kanthi pangajeng-ajeng badhe gesang malih utaminipun berayatipun Bapak Sumorejo kalian Mbok Sakiem ingkang sampun tilar donya ingkang sami kita engetaken ing bojana Ekaristi menika saha sedaya kemawon ingkang sampun sami kapundhut kadhisih kawelasan dalem mugi katampio ing sunaring pepadang dalem keparenga sami ngaso kanthi tentrem wonten ing pangayunan dalem. Kali ini secara khusus keluarga Melati yang sudah berhasil membangun rumah dan mohon berkatmu untuk rumah ini serta untuk keluarga yang pada bulan Agustus ini berulang tahun, Nita dan Christine yang berulang tahun tanggal 1, kemudian Ruder Diwal yang berulang tahun tanggal 11 dengan Sally, lalu Dito yang berulang tahun tanggal berapa tadi? 15, kemudian Anggi tanggal 7 dan Al tanggal 3 Agustus. Loren 29 Agustus ya.
Semoga Tuhan memberikan rahmat, berkat, perlindungan, bimbingan, dan apa saja yang paling tepat yang diperlukan di dalam kehidupan mereka untuk keselamatan jiwa dan raga. Mugi karso ugi melasi sanak panyuwun kawula, mugi Gusti karso paring kawelasan dhateng kawula supados saged pantes nderek ngraosaken gesang langgeng sarta memuji tuwin ngluhuraken Gusti sareng kalian Ibu Kenya Maria ibuning Allah, Santo Yusuf garwa dalem, para rasul tuwin para suci sedaya ingkang wiwit kina mila kinasih ing Gusti lantaran Sri Yesus Kristus putra dalem. Inggih lantaran Sang Kristus kaliyan Sang Kristus nunggil ing Sang Kristus tuwin marang pundur ingkang sadaya ingkang Rama ingkang maha kuwasa ing salami-laminipun. Amin. Awit saking piwulang dalem Gusti keparenga kawula sami munjuk Rama kawula ing swarga asma dalem kawula kraton dalem kirawa karso dalem kamapawana wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kanthi samenika sakaraing lepat nyuwun pangapunten dalem kasih anggen kawula suci ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun pinepina saking panggoda saha limpana saking piyawon. Kaluwarna kawula duh Gusti saking sakataing piyawon dene manah nyuwun tentrem ing wekdal samangke supados kanthi sih pitulungan dalem kawula resik saking dosa tebih saking godha rencana tansah ngantuk-antuk kamulyan tuwin rawuh dalem Sang Pamarta Sri Yesus Kristus. Awit Gusti ingkang lestantun manggo keprabon pangmaos tuwin kamulyan ing salami-lami. Gusti Yesus Kristus panjenengan dalem berkahi roti tuwin ngutus para rasul kangge bagi-bagi roti menika wau saengga kathah tiyang ingkang saged ngrahapi lan teksih malimpah-limpah ruah sisanipun. Kalau inggih pitados dumateng panjenengan dalem lan badhe ngaturaken kekirangan kawula supados panjenengan dalem tansah berkahi. Lan kawula inggih sadar bilih asring kawula dawah wonten ing dosa-dosa. Pramila kawula nyuwun supados sampeyan dalem sampun ngantos mriksani dosa-dosa kawula. Nanging kawula aturi menggalih pitados ing pasamuan dalem saha wonten danganing penggalih pasamuan dalem tansah pinaringana tentrem lan rukun salaras kalian karso dalem. Gusti ingkang gesang tuwin mengku keprabon ing salami-laminipun. Katentreman dalem tansah manunggal. Cempening Allah ingkang wiradosani jagat nyuwun kawelasan. Cempening Allah ingkang wiradosani jagat nyuwun kawelasan. Cempening Allah ingkang wiradosani jagat nyuwun katentreman. Para sedulur kinasih ya iki cempening Allah kang wiratosaning jagat rahayu kang tinimbalan nderek bojana dalem. Gusti Yesunipun kawula boten pantes dipun rawuhi namung kawula aturi menika sesama kawula tentu badhe saras.
kami nanti saliro dan Gusti nanti Katolik Jimenez jadikan santun mati nanti lapor untuk berjasa. Kita menerima dua rupa ya. Minta tolong rumuskan untuk Amin. Amin. Kita nyanyikan waktu ini marilah Yesus. Thank you.
Mari sekarang kita bersama-sama persatukan hati kita untuk berdoa, mohon berkat untuk rumah yang telah dibangun oleh saudara kita. Surgawi dalam hidup di dunia ini, Engkau telah memperkenankan kami mengalami kebaikan-Mu serta memuji keagungan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang tahu berterima kasih untuk semua yang Engkau perbuat bagi kami. Pandanglah dengan rela akan semua orang yang menaruh harapan kepadamu dan sudilah memberkati rumah kediaman yang sudah dibangun oleh keluarga Mulyadi. Serta lindungilah semua penghuninya, anugerahkanlah kepada mereka damai-Mu, jauhkanlah dari mereka perbuatan-perbuatan yang salah, bebaskanlah dari mereka dari yang jahat, berikanlah mereka bagian dari harta milik kehidupan sekarang ini, serta bukalah hati mereka terhadap kesusahan sesama. Ya Bapa, janganlah membiarkan kami lupa bahwa rumah kediaman kami di dunia ini sekali waktu akan dibongkar, dan bahwa kami terpanggil untuk suatu kehidupan bersama Dikau sepanjang masa. Kami mohon semuanya itu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sekarang kita berdoa dari buku Kidung Adi nomor 153. Kita mau membangun kerukunan dan kesentasaan dengan cara saling melengkapi satu sama lain, dan kita mohon supaya Tuhan memberikan rahmat. Doa asung katentreman. Gusti keparngo kawula asung katentreman dhateng tetiang ingkang sami sesengitan. Keparngo kawula asung katresnan dhateng tetiang ingkang sami tumindak lepat. Keparngo kawula asung pangapunten dhateng tetiang ingkang sami cerah sulaya. Keparngo kawula asung karukunan dhateng tetiang ingkang sami mangu-mangu. Keparngo kawula asung pepancasan dhateng tetiang ingkang sami kesasar. Keparngo kawula asung kasunyatan dhateng tetiang ingkang sami kuwatos. Keparngo kawula asung pangajeng-ajeng dhateng tetiang ingkang sami sedih. Keparngo kawula asung kapingahan dhateng tetiang ingkang ngalami pepeten. Keparngo kawula asung kepadan Gusti keparmo kawula asung kawula langkung remen lipur tinimbang dipun lipur, mangertosi tinimbang dipun mangertosi, tresnani tinimbang dipun tresnani. Awit sarana asung susung kawula sami nampi, sarana asung pangapunten kawula dipun apunten, sarana bejat kawula wiwit gesang langgeng. Amin. Ayo padha munjuk. Duwala Rama sumbring katresnan jati, kalau sampun ngraosaken katresnan dalem, langkung-langkung wonten ing brayat Bapak Sumareja lan Simbok Sakiem ingkang sakmenika saged makempal kangge upacara among putu, lan sampun dipun wiwiti kanthi ngrasuk rezekining rohani nampi salira tuwin rah dalem Sri Yesus. Kaberkahono brayat menika wau supados tansah kiyat lan saras, tansah kinemulan ing asih tresna satunggil lan satunggilipun, saling angapunten satunggil lan satunggilipun, saha sageta ngabdi Gusti lan sesami wonten ing gesang saben dinten. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula ingkang gesang tuwin mengku keprabon jumeneng Allah ing salami laminipun. Gusti manunggala. Para sedulur kinasih, ayo padha nyuwun berkahing Gusti. Muga kita kabeh kang ngumpul ana ing kene lan kabeh sing wis awake dhewe sembayangake, lan uga rancangan-rancangan sing bakal awake dhewe tindakake khususé ing upacara among putu dina iki
Binerkan dening Allah kang Maha Kuwasa yang Rama soyang Putra Twin yang Roh Suci. Amin. Para sedulur kinasih bojana kurban Ekaristi wis paripurna. Ayo padha mundur mawa sangu katentreman dalem. Amin. Tuhan satukan kami. Matur nuwun Romo Supri, Romo Blasius, Romo Dias, matur nuwun Suster Vincent, wah pengiringnya bagus sekali. Closingnya sampai Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik, cucu-cucu, kita sudah selesai untuk misa ini. Lalu untuk acara selanjutnya ini jam berapa? Nah, 10? 10 lebih? Nah, masih banyak waktu untuk kebersamaan kita.